tugasnya dilihat mana yang paling banyak kelompoknya itu masuk ke Bogarasa atau ke Capmadu. Kalau ada 3 yang ke Capmadu, berarti tugasnya mengerjakan di Capmadu, ya, paham ya? Kemudian yang kedua, rekan-rekan saya minta dari A sampai N itu ke lokasi 1 ya, Bogarasa. Itu Capmadu, Dodo Capmadu. Menuju ke Cilaku, nanti melalui Manokwaro, kemudian menuju ke wilayah Madani. Nanti kita masuk ke perumahan. Enggak bawa? Enggak. Larang. Ya. Itu ada. Ya, panitia. Akan suatu kehormatan untuk kampus kita, dan syukur nanti ke depannya kita harapkan juga baik jajaran dosen dan mahasiswa dapat bekerja sama, bahkan bisa merangkul kampus-kampus yang ada se-Kabupaten Tangerang. Tahan Ji, tahan. Ji. Senyum Ji, giginya aja. Ji, bukan Ji. Lepas juta. 99 kali ya? Yang anak saya, adiknya dia tuh sekarang udah ngajar di Al-Azhar SD. Nah, jadi dari sejak dia SD. Ya awal ceritanya sebenarnya ibu tuh dulu nggak cuma dodol Bu ya, jadi mulai dari agen minyak tanah, ibu tuh suka jual juga kayak pakaian, ya pokoknya beberapa usaha lah, tapi ya beberapa yang ketemu dodol gitu. Ini yang albumnya pernah nonton dodol gitu. Kenapa? Pernah sebelumnya. Ya di Tenjo juga, karena kan ibu udah lama juga ya, tadi tahun 80-an lah tinggal di Tenjo. Dari pesanan ya coba produksi sendiri, ya alhamdulillah sampai sekarang. Kalau jualannya sampai dengan sistem uang sekitar 70% tuh online. Ya rata-rata pembeli itu langsung datang ke sini. Mungkin karena ada daya tariknya, Pak. Daya tariknya ya salah satunya mereka tuh rata-rata pengen lihat tempat produksinya langsung. Gitu. Jadi rata-rata ya pelanggan kita yang masih wilayah Jabodetabek, tapi lebih banyak mulai dari kayak Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kayak Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, rata-rata ya dari situ pelanggannya banyak. Apalagi kan akses ya, mulai dari Tangerang Selatan atau Jakarta Selatan banyak tuh yang naik kereta, nah itu banyak juga tuh. Dan biasanya mereka tuh datang dari mulai jam 11 sampai jam 4 tuh ada, nanti kadang ya ada rombongan juga orang asing atau bule. Belum ada sih. Belum ada. Tapi kalau ke depan, kalau ke luar negeri ya pernah beberapa kali karena dijadiin oleh-oleh gitu. Penjualannya lewat apa? Penjualan? Ya ada. Tapi kalau sengaja orang beli ke sini belum ada. Karena dari lihat wilayahnya kan orang malah belum tahu gitu. Bule tujuannya apa ke sini, kecuali kita mungkin bukannya tuh di kota besar kayak kota Bandung atau kota Jogja yang banyak turisnya tuh mungkin bisa gitu kan menarik bule untuk datang. Iya Pak. Ingin mengetahui bagaimana cara Bapak penjualan tentang dodol Bapak. Ya, jadi udah sekitar 10 tahun terakhir itu kita fokusnya udah Pak di sini. Karena kita lihat antusias pelanggannya itu makin tahun makin lebih banyak yang datang ke sini gitu Pak. Baik, lebih banyak yang datang. Atau Bapak ingin meningkatkan penjualan dengan cara membuka outlet atau daerah tertentu yang Bisa. mungkin banyak peminatnya, Bisa. kita mencoba membuat outlet, jenis outlet atau toko dodol. Dodol Tenjo ini mumpung lagi bagus juga namanya gitu, ada namanya di tempat lain mungkin di Tiga Raksa di kota atau Yang kita pikirin iya. kualitasnya. Ya karena ke satu beberapa bahan baku emang udah mulai susah Pak. Jadi mungkin kita paksain bisa aja, cuma berarti bahan bakunya mungkin ada yang beda gitu. Kedua, kita tuh produksi kita jaga tetap Pak.
nggak kita lepas ke sembarang orang. Jadi mulai dulu kan mungkin ibu saya yang pegang, ini wijen, ini karamel sama durian. Ada lagi satu lagi wijen luar. Berarti ada 5 varian. 5 varian. Apakah akan bertambah lagi varian ini atau memang cukup ini atau nanti akan dikembangkan lagi, Pak? Pasti ada bertambah. Kira-kira apa nih dalam waktu dekat yang akan ditambah? Yang kemarin udah kita uji coba ini aroma kopi. Oh, aroma kopi sama kacang-kacangan lah. Nah, itu tanggapan dari konsumen seperti apa dengan ya bagus. Mereka mungkin malah pernah ada yang beli ya varian kopi itu pas kita uji coba. Pas mereka balik lagi tuh dia nanyain lagi gitu. Kemarin saya cobain varian kopi boleh tuh gitu. Tapi ada dari tinggal diproduksi lagi, Pak. Cuma kita belum fokus, Pak, intinya gitu. Untuk penjualannya, Pak, ya. Mungkin dari kampus akademisi kita ini bisa membantu, Pak. Dengan cara mungkin rekan-rekan kita ini membantu penjualan secara online. Tapi juga ada mahasiswa kita standby di sini untuk packagingnya. Jadi tinggal nanti telepon ada order berapa, jadi membantu Bapak juga gitu. Gak masalah. Jadi membantu lebih meningkat lagi penjualan itu. Ataupun Bapak mempunyai cabang beberapa outlet lagi. Tapi saya lebih bagus lagi, mereka punya usaha sendiri. Terima kasih, saya juga dari Unpar, saya dari Prodi Manajemen mau nanya. Saya kan baru saja lihat di belakang produksi. Kalau misalnya Pak ya, tadi kita tanyain, produksinya kan masih manual. Ya. Kenapa tidak dicoba dengan sistem yang modern dari mesin? Ya. Pertama kita belum uji coba langsung, Pak, ya, mulai dari biaya dan hasil. Yang terpenting hasil dari produksi mesin itu kayak apa kita belum coba. Nah, kedua ya selama masih ada karyawan yang mau kerja di sini, jadi kita sementara ditunda dulu gitu, Pak, untuk pakai mesin itu. Kecuali mungkin kita nih udah nyari karyawan untuk produksi udah susah gitu ya. Mungkin bisa kita nanti minat cari iya. Kan saya istri kalau di sini berarti saya tinggal di utara juga. Iya. Tadi saya menyimak ada pasar ya ekspor ke Jepang. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira gimana Pak itu segmentasi pasar di luar itu dari sisi penjualannya terkait dengan kalau di luar itu kan pasar keluar kan kita membutuhkan bahasa kan, terutama bahasa Inggris. Nah, kira-kira kondisinya bagaimana itu? Aduh, saya larat dulu. Sebenarnya bukan tadi ekspor ke Jepang, bukan. Iya. Cuma ada orang yang misalkan dia kuliah di Jepang atau sekolah di Jepang, dia pas pulang tuh sama temennya pada pengen dibawain ini, dodol gitu, ke Turki, ke Jepang, bahkan Amerika, Bu ya. Kalau itu ada, tapi kalau sengaja ekspor itu belum. Waktu itu pernah kita ikut salah satu bank besar swasta ya di Indonesia, bank negara. Itu ditawarin, udah kita langsung ketemu bayarnya, langsung saya bicara langsung dengan bayarnya, dan ternyata saya nggak lolos. Alasan nggak lolosnya apa? Karena dodol tuh semi basah. Jadi kekuatannya cuma 2 minggu paling lama. Sedangkan untuk ekspor itu dia bilang minimal 2 bulan, Pak. 2 bulan. Ya, jadi nggak bisa, cuma 2 minggu tuh nggak bisa dia bilang. Jadi minimal tuh 2 bulan gitu. Itu yang dekat ya di Singapura sama Malaysia. Gitu. Jadi dari situ tuh ya udah gitu. Jadi saya fokus di tempat produksi. Ini adalah bahan baku dari pembuatan dodol tenjo seperti gula merah ya. Di sini gula merahnya ini adalah gula merah aren, gula aren asli ya teman-teman. Dan ada tepungnya, ini tepung ketan yang harus dicampur aduk dengan ini tepung ketan supernya. Nanti kita akan masuk ke ruang produksinya untuk melihat bagaimana dodol itu diolah. Ya, ini dia pengolahan dari dodol. Ruangannya sudah tercampur di mana dari ketan maupun dari gulanya. Nah, ini kurang lebih prosesnya berapa lama, Pak? Untuk jadi dodol siap dikemas. Buatannya kan 3 jaman. Jadi 3 jaman untuk jadi dodol yang benar-benar berkualitas. Ya. Dapur. Tempat produksinya dan proses produksinya seperti ini ya, pengolahan ini awalnya untuk membuat olahan adonan pertama ya. Nanti akan dibuat adonan pertama, kemudian nanti akan dirasa ya, ada rasa dari ada beberapa rasa atau wijen, terus ada duren, terus karamel ya.
Terus kemudian nanti akan selanjutnya setelah jadi akan dibuat Dari pakan. biaya antar varian gimana? Biaya nanti juga akan dilihat bagaimana untuk biaya yang dikeluarkan untuk antara rasa yang satu dengan yang lain, contohnya karamel, atau dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk yang rasa original, itu pasti ada perbedaan biaya. Untuk selanjutnya nanti untuk proses packing akan dilanjutkan berikutnya. Gimana produksinya? Ya, ini di awalnya ini ketan dicampur dengan santan ditambah dengan minyak kelapa biar gurih ya, kelapa. Terus diaduk selama 1 jam ya, 1 jam aduk ini. Setelah dia nanti minyaknya habis, dia sudah menyatu dengan ketan tadi, nanti baru dicampur dengan gula merah, terus gula pasir yang sudah bubuk ya, pasir bubuk, sampai dia menyatu bercampur dengan sempurna. Selama proses pembuatan ini dari awal itu sampai 3 jam selesai. Ini proses produksi dari dodol tenjo. Di sini baru proses awal. Ini baru tepung ketan ditambah dengan santan, kemudian diaduk selama sekitar 4-5 jam. Tapi betul-betul kondisinya betul-betul halus ya. Setelah proses ini nanti ditambahkan dengan gula aren yang sudah disiapkan di sini. Ini gula aren yang sangat berkualitas, gula aren spesial, gula aren yang didatangkan dari daerah Pandeglang ya. Jadi ini proses pembuatan daripada gula aren kemudian dicairkan. Nah, ini juga harus dijaga mutunya sampai betul-betul gula arennya ini menjadi cair ya. Sudah cair. Nah, ini proses aren ini sekitar 2 jam ya Bu ya. Pencairan gula aren paling 10-15 menit. Oh, 10-15 menit cukup. Setelah menjadi cair. Ini setelah proses gula aren ini selesai, baru menambahkan yang di sini Pak, yang berdasarkan yang di sini. Inilah yang sudah ditambah gula aren. Dan lupa nanti Menuju pada varian. Ya, ini mengenai ini variannya, ini varian apa Mas ya? Oh, karamel, ini varian karamel. Nah, ini diaduk sekitar 1,5 jam setelah penambahan gula aren yang betul-betul kondisinya sampai dengan merata ya. Ini juga harus dijaga kualitasnya dan secara terus-menerusnya harus diaduk dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan dan mengangkat daripada kualitas dan kuantitas berikut market daripada dodol tenjo. Dari saya, Suhartono, dosen Universitas Tangerang Raya. Foto Pak? Video ini Pak? Bapak ini ke situ Pak. Gimana senang PKM? Gimana senang PKM? Senangnya sampai berapa senangnya? Senang banget apa senang biasa? Senang full. Seru. Mantap. Seru. Pokoknya Pak. Aja hilang Jawa nih.